KI 3-nya ya. Untuk yang remit itu nanti sore ya. Yang remedi nanti sore. Yang merasa nilainya di bawah KKM, di bawah 75, kamu sudah lihat nilaimu kan? Itu nanti sore akan Bu Nanda kasih untuk remedinya. Ya. Soalnya yang kemarin kamu pelajari lagi, ingat-ingat. Soalnya yang sama Bu Nanda keluarkan, oke? Nah, itu buat yang remedi. Jadi kamu tahu siapa yang remedi? Yaudah kamu siapkan diri jam 17 atau jam 5 sore Bu Nanda kasih. Oke. Yang tidak remedi kamu aman. Oke. Lalu yang KI 4, kamu sudah lihat nilainya? Nah, Bu Nanda mau jelaskan anak-anak ya. Bu Nanda mau jelaskan rentang nilainya Bu Nanda. Untuk ada dua yang Bu Nanda nilai ya anak-anak. Yang pertama itu isinya, yang kedua penampilan atau sikapmu. Nah, yang isinya itu kebanyakan anak-anak kan menjelaskan dengan baik. Ya. Tapi waktu isinya itu semua 4 itu ada yang semuanya dijelaskan. Tapi ada anak yang tidak sesuai yang Bu Nanda minta. Bu Nanda minta kan 4 sifat gereja ya. Kamu menjawab apa ya kemarin ya? Ada yang menjawab teman-temanmu, Bu Nanda nggak perlu sebutkan siapa. Kamu saja yang merasa diri. Yang Bu Nanda 4 sifat gereja, tapi yang itu tidak disebutkan. Hanya menyebutkan, ada 4 sifat gereja. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Terima kasih. Loh, kok itu toh? Itu namanya menyebutkan, bukan mempresentasikan. Gitu ya, salah ya anak-anak ya. Tolong kamu kelas 6. Kalau kelas 1 yang nggak mengerti, oke lah. Kalau tidak paham kan bisa WA Bu Nanda. Di mama-mamamu, orang tua Bu Nanda sudah ada grupnya. Oke, tidak dilarang. Kamu yang tidak paham, boleh chat Bu Nanda. Tapi tujuannya memang bertanya. Ya. Kok cuma penjelasan? Saya akan mempresentasikan 4 sifat gereja Katolik. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Terima kasih. Lah, Bu Nanda mau kasih nilai berapa coba? Ya dong. Ya nggak benar itu kan? Ya tolong yang merasa seperti itu videonya nilainya rendah, terima saja. Nggak ada lagi pengulangan anak-anak. Tapi next time, lain kali kamu harus lebih hati-hati. Serius. Tolong serius. Ya. Nilai agama itu nilai paling penting salah satunya. Lalu, kamu yang menjelaskan lengkap ya. Marco, kamu masih punya videonya Marco? Suaramu nggak terekam dengan jelas lo ya. Tapi oke, Bu Nanda tetap kasih nilai. Oke. Lalu menjelaskannya dengan terburu-buru. Itulah kena nilaimu kenapa penampilannya itu rendah, kurang tinggi ya. Yang tertinggi aja 90, Nana, 90 loh. Yang tertinggi itu 90 nilai KI 4. Nah, kalau kamu menjelaskannya sifat gereja adalah 1. Terus nggak fokus gitu loh, maksudnya nggak tenang. Bu Nanda pasti akan membedakan dari anak yang tenang. Ranknya nilainya itu agak panjang anak-anak. 90, 85, 80, dan 75. Ranknya itu ada 5 jaraknya. Jadi kalau kamu merasa, Bu kok 85 sih nilai sikapku, atau sikapku kok nilainya 86, ya udah kamu ini anak-anak. Maksudnya kamu lihat. Nah kalau misalnya ada yang salah nanti Bunda akan perbaiki. Misalnya tadi misalnya Vincent ada yang bertanya ya. Nanti Bunda lihat ya Vincent ya. Vincent dengar Bu Nanda? Vincent? Ya Bu. Ya, nilaimu itu misalnya Vincent ya. Nilai 90 dan berapa ya Bu Nanda kasih ya? 90 atau 85 sama 85, 86. Nilainya 86 kan jadinya. Ya, berarti Vincent akan Bu Nanda misalnya ada yang salah. Harusnya Vincent dapat penjelasannya 90. Nanti Bu Nanda ganti lagi. Tenang, hari ini Bu Nanda akan coba cek lagi ya. Gak apa-apa. Ya. Tapi kalau kamu merasa kamu itu sudah tampil maksimal tapi Bu Nanda kasih nilai ini, tolong boleh ditanya sama Bu Nanda. Tapi kalau kamu merasa, oh ya aku nggak maksimal, gak usah protes. Memang nilainya segitu. Ranknya terlalu, iya supaya membedakan mana yang benar-benar anak-anak yang menjelaskan dengan baik.
Oke, ada pertanyaan seputar itu. Ada 3 anak. Bu Nanda kok lupa nyatat ini. Di mana catatan Bu Nanda? Ada 3 anak yang belum ngirim. Vanessa, sudah dikirim atau belum? Vanessa kemarin, oh, bagus ya Vanessa. Siapa sih yang video pakai YouTube tidak keluar anak-anak? Yang merasa kirim di YouTube dan linknya tidak bisa dibuka Bu Nanda sama sekali. Error. Udah aku kirim ke WA, Bu. Kapan kamu kirim ke WA? Kok WA-nya nggak masuk ke Bu Nanda? Tadi pagi. Yang belum boleh diselesaikan Bu Nanda, tunggu sampai sore ya nak ya. Ya, oke. Bu Nanda tunggu sampai sore ya. Oke. Siap. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan seputar itu kamu bisa tanyakan. Kita mulai pelajaran nanti sampai jam 11 lebih 15. Oke, hari ini 1 jam. Semoga anak-anak semangat. Baik. Sudah doa tadi, Bu Nanda nggak perlu doa lagi ya? Oke. Di Meet hari ini, Bu Nanda akan bahas 2 materi pelajaran. Tolong dengarkan baik-baik ya, supaya PH-nya tidak lagi banyak sekali yang di bawah KKM anak-anak. 75 aja nggak nyampe nilainya. Masa ada nilai 54, 50? Astaga, itu nggak memperhatikan atau gimana? Ya, jomblang anak-anak, ada nilai temanmu 100, kamu nilainya cuma 50. Sedih dong Bu Nanda. Ya, Bu Nanda nggak perlu sebutkan nama. Yang tahu diri saja. Agama kok dapat 50, itu gimana ceritanya? Oke, buka buku jamrutnya, halaman 88. Halaman 88. Oke. Tirta, bisa dengar Bu Nanda, halaman 88? Tolong, nggak ada yang hilang bukunya ya, seperti 6A. Bu, buku saya kemana? Nggak ada. Yang nggak tahu Bu Nanda kemana. Oke. 88. Lihat. Judul yang atas itu salah ya nak ya. Bukan karya pelayanan gereja. Bukan. Bukan ya. Yang benar adalah yang bawah. Bukan kok pelayanan gereja. Salah Bu Nanda. Maafkan. Mulai dari 82. I'm so sorry. 82. Oke, kita belajar itu dulu. 2 bab ya hari ini ya, 13 dan 14 kita akan pelajari. Nah, judul yang di atas gereja, terus di bawahnya subtema hak dan kewajiban sebagai warga negara itu dicoret salah. Bukan itu, ya, salah ketik bukunya ini. Yang benar itu judulnya yang di bawah. Gereja mewartakan kerajaan Allah. Oke. Baik. Bu Nanda mau menjelaskan tentang materi ini karena ini materinya sedikit dan Bu Nanda nggak mempersiapkan PowerPoint-nya. Yang Bu Nanda siapkan adalah yang pelajaran berikutnya nanti. Oke, perhatikan Bu Nanda akan jelaskan ya. Pahami dulu maksudnya. Kerajaan Allah, ini yang kita bahas. Ya, kerajaan Allah sama dengan surga, ya kan? Anak-anak sering menyebutkan surga dan neraka. Nah, kita bahas yang kerajaan Allah. Baik, Bu Nanda akan kasih ini nilai kuis. Silakan anak-anak 6B. Siapa yang berani menjawab sama Bu Nanda? Apa itu kerajaan Allah menurut kamu? Oke, yang mau searching Google ya nggak apa-apa, tapi nanti jelaskan dengan baik. Kerajaan Allah adalah yang jawab? 6B? Katarina biasanya aktif ini. Oke, Gracia? Gracia udah nyatat ini. Ada jawaban ini. Menurut kamu apa sih kerajaan Allah? Yes, oke, Matthew. Oke. Benar Bu, lagi mencari. Lagi mencari kerajaan Allah. Masa nggak tahu surga itu apa? Kamu dengar-dengar surga itu apa? Menurut pendapatmu loh. Jos? Sebuah konsep keempat
dirajai Allah, Wait. dirajai Tuhan. Wisted, Tirta ya? Oke, Tirta ulang lagi dengan jelas. Sebuah kayak konsep kayak tempatnya yang dirajai oleh Tuhan atau Allah gitu. Oke, tempat yang dirajai Tuhan Allah. Oke. Bunda terima. Lagi satu orang lagi. Tadi ada yang menjawab di chat. Oke, sudah Bunda baca. Jos. Oke, Jos, silakan. Mungkin tempat tinggal bagi Allah gitu. Gak usah pakai mungkin. Tempat tinggal bagi Allah. Ya, oke. Tempat tinggal bagi Allah. Oke. Iya, Baik. yakin dah. Oke. Tadi ada yang menjawab 2 anak. Oke. Benar jawabannya, teman. Ini yang kita pelajari dalam konsep gereja, ya. Konsep gereja menurut kitab suci juga lebih ke situasi, suasana, suasana. Bu Anda mau menjawab, silakan jawab. Kira-kira dalam kerajaan Allah suasana atau situasinya itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? 2 tadi yang menjawab ya. Siapa? Cikuita. Damai sejahtera. Oke. Bu Nanda catat dulu tadi 3 anak yang menjawab. 20 29. Ya, di catatan Bu Nanda ini yang menjawab tadi itu Jos, kemudian siapa tadi Tirta. Itu orang-orang yang selalu aktif menjawab. Ayo yang lain. Bu Nanda nggak mau hanya mereka tok yang pinter. Nggak ada dosanya, kalau salah itu nggak ada dosa ya anak-anak. Kalau benar, kalau aktif ditambah nilai. Kalau salah tidak dikurangi nilai. Sama sekali tidak ada. Oke, jadi sama Cikuita 3 anak. Oke, baik. Pun Anda jelaskan. Anak-anak, kerajaan Allah yang kita mau perlu pahami di sini. Yang pertama-tama itu bukan tempat, bukan soal tempat. Jawabannya tadi tidak salah ya anak-anak ya. Tapi bukan itu yang pertama-tama kita lihat. Kerajaan Allah yang diajarkan Yesus ini adalah suasana atau situasi hidup yang tadi dijawab Cikuita tadi. Ya. Siapa namanya? Kok Bunda jawab Cikuita? 5. Panggilanmu siapa 55? Fiona. Nah, yang dijawab Fiona tadi. Yaitu damai sejahtera. Kudus, suci ya kan? Kemudian di sana ada kebahagiaan. Itu yang perlu ditekankan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dunia anak-anak. Jadi bukan soal sekadar tempat, tapi juga suasananya. Jadi Tuhan Yesus itu mau menghadirkan kerajaan Allah ini loh di dunia. Ya kan? Tapi apa yang terjadi anak-anak? Banyak yang menolak, bahkan Yesus dibunuh. Nah, pada tujuannya itu Yesus mau menghadirkan kerajaan Allah. Jadi itu pertama-tama anak-anak itu jangan memahami kalau kalau kerajaan Allah itu adalah tempat kerajaan Allah di mana jauh di sana nggak kelihatan oleh manusia. Bukan itu yang pertama-tama kita pahami. Yang kita pahami adalah surga atau kerajaan Allah itu adalah situasi. Bahkan boleh hadir di dunia ini anak-anak. Ada gak kerajaan Allah di dunia? Ada. Ketika kita merasakan hidup yang damai, penuh sukacita, itulah suasana kerajaan Allah sesungguhnya. Yang nanti kita akan menikmati. Nah, yang dijawab temanmu tadi itu tempat, itu nanti memang jiwa kita akan tinggal hidup di sana nanti, surga itu. Surga dan neraka. 2. Ya, tapi kita tidak ada yang tahu di mana itu berada ya. Surga dan neraka itu tidak ada yang tahu. Oke, kita bisa pahami dulu pertama-tama pengertian surganya itu apa? Kerjaan Allah. Sudah ya, ada di buku juga. Nah, nanti kamu akan baca ulang. Oke? Oke. Baik. Anak-anak coba lihat di halaman 82. Panah yang ketiga, ringkasan materi. Bawah, panah yang ketiga. Tolong digarisbawahi. Injil Markus menyimpulkan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ya kan? Itu boleh anak-anak boleh percaya atau tidak. Menurut iman kita bahwa akan hadir apa? Kerajaan Allah itu akan datang lagi untuk kedua kalinya, yang artinya
manusia akan dibaharui. Kalau dalam pengertian lain akan terjadi apa? Kiamat, ya kan? Ya, jadi boleh percaya apa enggak kalau kita memang meyakini Yesus akan datang untuk kedua kalinya di dunia ini. Kapan? Tidak ada yang tahu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Oke, tidak ada pertanyaan. Bunda nggak bisa mengerti ya kerajaan Allah itu apa? Oke. Kita akan bahas soalnya langsung. Ya, halaman 85. 85 Bu Nanda mau bahas soalnya. Bu Nanda mau ambil nilai tugasnya 6B. Nilai tugas 6B itu Bu Nanda ambil setiap anak menjawab satu soal. Nilai satu soal itu 80. 80. Sudah? Nah, pembagiannya sama seperti yang minggu lalu Bu Nanda bagi, tapi kali ini Bu Nanda akan balik. Yang menjawab Romawi 1 itu adalah nomor urut 21. 21 mulai dari Alicia, Alis sampai 30. Ya? Oke. Lalu Romawi 2 yang menjawab adalah nomor 31 sampai 39. Nomor 10-nya nanti kita jawab bersama. Sudah? Oke. Nanti yang nomor urut 1 sampai 20 akan menjawab soal di materi berikutnya. Oke? Semua ada nantinya. Silakan 1 menit kamu yang tadi bertugas menjawab soal, silakan cari sesuai dengan nomor urut, sesuai dengan tugasmu masing-masing. Bu Nanda tunggu sekarang. Yang lain tetap menjawab. Silakan dijawab. Oke, ada yang tidak masuk hari ini, Bu Nanda anggap absen loh ya. Coba Bu Nanda tes dulu. Selin nomor 2, nomor 3 bisa dengar Bu Nanda? Oke, Ya. Oke, kamu ada Selin? Oke, hadir ya walaupun kameranya. Oke, nomor 2 nggak masuk. Oke, 7 tidak masuk. 19, 20, 21, 22, 23. 23 tidak ada. 24, 25, 26 tidak ada. 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 33 tidak ada. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oke, ada 4 anak yang tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang tidak hadir. Ya, Bu Nanda anggap ya tidak hadir ya 5 ini. Lalu yang ada tidak bersuara, Bu Nanda tes dulu. Vincent tadi ada ya, tadi menjawab. Nicholas. Nicole, 38. Ada atau tidak? Nicole? Nicholas? Ada, Bu. Oke, ada. Kalista, ada enggak? Masuk ini Kalista, dengar Bu Nanda. Kalista, Bu Nanda panggil. Oke, cek ya, ada ya. Oke. Anabel? Anabel 22 panggilannya adalah Bella. Bella hadir? Cek. Cek sound Bella. Nggak masuk. Nggak ada. Oke, maaf Bu Nanda harus tegas ya anak-anak kalau soal nilai ya. Soal nilai, soal kehadiran, soal sikap Bu Nanda harus tegas. Bu Nanda harus jujur. Kalau memang anaknya layak dapat nilai bagus, Bu Nanda akan kasih. Tapi kalau anaknya memang tidak serius mengikuti, nilaimu juga nggak maksimal.
Jadi jangan hanya minta nilainya bagus, tapi kamu tidak menunjukkan kualitas dirimu. Bu Nana nggak suka kayak gitu ya. Tunjukkan kualitas dirimu, memang kamu layak mendapatkan yang bagus. Tidak hanya pinter, ya, tapi juga sikapnya. Tolong sikapnya. KI 1 dinilai oleh guru agama. Ya, oke, terima kasih. Kita bahas nomor 1. Langsung jawabannya saja nak, biar cepat. Nomor 1, urut 21. Alicia tadi, oke, 21 tadi, oke. Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan, bakat dan kemampuan kepada siapa saja untuk kemajuan gerejanya. Oke, benar jawabannya. Oke, langsung jawab ya nak, nggak usah dibacakan soalnya. Soalnya nggak keburu waktunya, kita masih ini. Langsung nomor 22 jawabannya apa? Optionnya langsung dibaca A, B, C, D. Oke. Oke, boleh. 22. 22 jawabannya. Oh, tadi sudah Bu Nanda ya. Oke, Annabel nggak ada. Oke, Bu Nanda jawab. Nomor 2 jawabannya adalah A. Ya, A. Oke. 23 jawabannya adalah, yang 23 nggak masuk ya. Jawabannya adalah D. Gereja membarui bersama memperkasai perjuangan suatu dunia yang lebih baik. D. Domba. Sudah? 4. Ada orangnya kan? Aurel? Apa nak? Apa Rel? Jawabannya Rel? Aurel? Oh mungkin jaringannya. 24 jawabannya apa nak? Ayo, nggak ada nilaimu nanti. Kalau kamu nggak jawab nggak ada nilai. Iya. Iya. Nomor 4 jawabannya A. A, oke, betul A. Oke, langsung next 25. Christopher. Oke, 25. Ya. Ya, langsung jawab 2. Tadi kan nomor 5 jawabannya apa, Christopher? Langsung jawab, nak. Apa jawabannya? Oke. Tadi kan sudah ada Bunda suruh nyari. A jawabannya masih salah ya. Oke, nanti yang salah nanti Bunda akan kasih kesempatan. Jawabannya adalah dinamis anak-anak. Dinamis. C. Dinamis itu yang memperbarui diri. Antonimnya adalah statis. Statis itu orang yang tidak mau berkembang. Itu namanya statis. Maunya di tempat atau tidak mau berubah. Itu namanya statis. Kalau dinamis mau memperbarui diri, mau berkembang, mau mengikuti kemajuan zaman. Ya, paham ya? Oke, jawabannya C. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu ada kesempatan lagi, Christopher. Oke, 26 nggak ada, nggak masuk. Bunda bacakan. Jawabannya adalah A, Roh Kudus. Ayo, fokus mengisi jawabannya, biar nggak ada yang salah lagi ketika PH. Oke, 27. B. Betul, B. Ya, oke. 28. Joseph? A. A, betul. Oke, A. ya betul. A ya, 9. 29. 29 nggak masuk ya? Masuk. Jos. Jawabannya adalah? Ya Bu. Bentar. D kalau aku. Jawabannya D, benar. Oke. Oke, 10. Jawabannya adalah? Nomor 30. Ya Bu. Jawabannya apa nak? Ya Bu, kamu masih semangat Justin. Deh, kok malah guyu? Justin, kamu sering matikan kamera loh. Bunda dapat catatannya nggak loh? Ayo, wajahmu, tunjukkan wajahmu kalau bagus kameranya. Jawab. Oke, apa jawabannya Justin?
A, B, C, or D? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Berarti belum ada nilai ya kamu ya. Jawabannya adalah A. Ya, melayani itu pas Yesus membasuh kaki para rasulnya. Oke, sudah? Oke. Baik, ada pertanyaan? Sudah ya, semuanya menjawab ya. Tolong jamrutnya ditandai. Kalau bisa pakai ballpoint yang berwarna supaya langsung tahu. Oke, Romawi 2 langsung jawabannya mulai dari urut. Oke. 31. Kensu? Kensu dengar Bu Nanda? Kebenaran Injil. Mewartakan tidak salah jawabannya, ada yang paling tepat. Kebenaran. Ada lagi yang paling tepat, Kenzu. Setiap umat mendapat keturunan untuk mewartakan yang kita pelajari hari ini loh. Barusan kita Kerajaan Allah. Iya, kerajaan Allah. Dicatat. Oke, udah ya. Nomor 2. 2 tidak ada manusianya ya. Maria Dinda enggak masuk ya, Nak. Oke, Bu Nanda jawab nomor 2. Nomor 32 ya, enggak masuk ini. 32, 33 enggak masuk. Oke, nomor 2 jawabannya adalah manusia. Oke, next 3. Bu Nanda jawab lagi. Jawabannya adalah berkarya untuk, ini gampang ini. Ada yang bisa jawab? Tadi ada yang salah menjawab, ada kesempatan Christopher. Bu Nanda kasih waktu ke Christopher. Coba Christopher jawab dulu supaya nilaimu ada. Jawabannya gampang. Kerajaan Allah. Berkarya untuk Allah. Ya. Berkarya, berjuang, mengembangkan yang berkarya untuk Allah. Ya, oke. Coba tetap kasih nilainya Allah jawabannya. Oke. Nomor 35. Nomor 34. Valerius. Untuk orang yang jahat dan orang yang beriman, Bu. Orang jahat dan baik aja perbedaannya. Jahat dan baik. Oke, jawabanmu tetap Bu Nanda benarkan. Nilaimu tetap ada. Orang jahat dan baik. Kita perbandingkan dengan itu aja. Oke. Pokoknya kalau beriman itu anak-anak orang yang percaya kepada Tuhan. Ada yang nggak percaya kepada Tuhan, tapi dia orangnya baik. Itu juga bisa. Ya, perbandingan seperti itu. Oke. Next, 35. Menunjukkan iman yang kuat. Menunjukkan iman. Oh, kurang tepat ya, Nak. Anda jawab. Ajaran teladan Yesus. Orang Kristiani akan menunjukkan imannya, maka dengan sukacita ia akan menunjukkan ajaran dan teladan Yesus. Ajaran teladan Yesus itu apa? Ajaran Yesus, ayo. Kalau ada pertanyaan, ajaran Yesus adalah tentang apa? Kasih. Kasih, betul, itu yang benar jawabannya. Oke. Kasih, pinter. Kasih jawabannya anak-anak. Next, 6. Allah. Jawabannya adalah kerajaan Allah, betul. Gampang ya ini ya. Oke. Next. Jadi Ines ya. Oke, 37. Vincent. Semua umat manusia. Semua Yesus menjadi berapa kamu? 37 ya? Yesus menjadi pusat kasih Allah bagi manusia, betul? Ya. Manusia atau umat manusia, betul. Oke. Next. Nicholas. Leon. Niko, bukan Leon. Niko. Akhir zaman. Akhir zaman, benar jawabannya. Akhir zaman. Yang lain dengar, catat. Akhir zaman, benar. Oke. Terakhir. 9. Nih. Oh, nggak ada ya? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Baru Bu Nanda sadar nggak masuk. Udah Bu Nanda garis. Jawabannya adalah dengan iman. Iman.
menanggapi dengan iman. Oke. 10 bahkan apa? Nyawa. 10 jawabannya nyawa. Oke. 1 sampai 10 ada pertanyaan? Oke. Oke, sudah ya? Oke. Bun Anda anggap sudah bisa. Baik, Bun Anda ngebut lagi anak-anak. Kita ngebut hari ini. Hari ini kita pelajari 2 bab. Oke, kita langsung buka. Silakan buka buku Jamrudnya. Yang bab Romawi 3 nggak usah kita bahas ya. Nggak Bun Anda keluarkan dalam ulangan juga. Baik, kita bahas yang masuk ke 88, halaman 88. Karya pelayanan gereja. Baik, karya pelayanan gereja ini kamu harus ingat, ini agak berat ini pelajarannya, tapi nggak seberat-berat beban hidup kita ya. Ini hanya yang perlu kamu ketahui intinya adalah Bun Anda akan presentasikan, semoga lancar. Tolong perhatikan. Ya, error ya. Ya. Oke, it's okay. Tolong perhatikan, Bun Anda akan menjelaskan, Bu, karya pelayanan gereja ini apa? Nah, ada 5 karya pelayanan gereja. Oke, Bun Anda buka ini dulu. Oke, 5 pelayanan gereja di bukumu bisa kamu baca ya. Oke, ada dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Indonesianya juga. Oke, ada 5 itu apa? Nah, 5 itu berasal dari apa dulu? Ada 3. 5 itu awalnya itu adalah tugas dari Yesus sendiri. Nah, kita lihat. Screen-nya bisa anak-anak, keluar nggak di... Coba Bun Anda buka. Tolong Enggak keluar. tolong dijawab, sudah bisa dilihat atau belum, Bun Anda? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Belum. Bisa, Bu. Sudah, belum. Sudah. Oke, yang sudah. Tulisannya cuma Bunanda is presenting. Masih tulisan mungkin masih jaringannya mungkin. Nggak apa-apa, Bun Anda tunggu. Baik, semoga bisa. Aku coba di-lock dulu. Ya, oke. Nah, yang sudah perhatikan, tolong ya sambil mendengarkan juga. Ya, 5 tugas gereja itu disebut juga panca. Panca itu kan 5 ya anak-anak. Nah, kita lihat. Nah, jadi semua yang sudah dibaptis, ya kita ini adalah gereja. Gereja itu jangan kamu pikirkan gedung anak-anak. Gereja itu adalah yang kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus. Itulah disebut gereja. Nah, yang pertama-tama itu kesaksiannya para rasul ya kan. Nah, kita ini yang sudah dibaptis mendapatkan tugas wajib semuanya untuk melaksanakan 5 tugas gereja tadi. Ya, jadi bukan tugasnya frater, romo, guru agama. No, kita semua yang sudah dibaptis mendapatkan tugas. Nah, awalnya ini coba perhatikan, berasal dari 3 tugas Kristus atau 3 tugas Kristus, 3 tugas Yesus. Ingat, ini sering keluar di ulangan atau di penilaian ya. Tolong anak-anak lihat, kalau Bunda tanya, apa 3 tugas Kristus? Jawabannya ini, imam, nabi, raja. Imam itu menguduskan, nabi itu mewartakan iman, mewartakan kerajaan Allah. 3 itu raja. Raja itu melayani, bukan dilayani. Itulah tugas Yesus yang juga menjadi tugas kita. Nah, kemudian ini dikembangkan menjadi 5 tugas gereja. Nah, dari tugasnya Yesus ini, gereja mendapatkan 5 tugas lagi. Nah, ini perhatikan, Bunda Anda jelaskan. Yang pertama ini dalam bahasa Latin semua ya. Mudah-mudahan anak bisa menghafalkan dengan baik. Yang pertama diakonia. Diakonia itu artinya pelayanan. Pelayanan, ya. Jadi banyak pelayanan-pelayanan seperti sekolah, rumah sakit, ya. Gereja juga mempunyai seperti itu. Nah, lalu liturgia. Liturgia ini anak-anak liturgi. Seperti misa, ibadah, doa-doa, itu yang disebut liturgi. Oke, diakonia tadi ini persekutuan ya.
pelayanan ya. Oke, lalu koinonia. Koinonia itu artinya adalah persekutuan. Nah, persekutuan itu seperti ya untuk ada persekutuan untuk ibu-ibu, ya di gereja itu ada macam-macam untuk anak-anak, kemudian untuk yang remaja, itulah yang disebut koinonia atau persekutuan, kelompok-kelompok ya. Lalu kerikma. Kerikma itu adalah pewartaan iman, pendidikan iman. Nah, seperti Bu Nanda mengajar kamu ini masuk dalam kerikma. Oke. Lalu yang terakhir martiria. Martiria itu kesaksian. Martiria kesaksian. Kalau zaman dulu itu mereka yang sampai wafat anak-anak ya. Yang meninggal gara-gara mempertahankan imannya, dibakar, dibunuh, ya disiksa, dianiaya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada. Kita hanya perlu bersaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perhatikan, ini tadi dibaca lagi dalam bahasa Indonesianya dalam kurung sudah ada. Perhatikan 5 ini. Sudah? Kamu perhatikan baik-baik, kamu pahami dengan baik-baik. Jangan kebalik ya. Oke, sudah. Itu saja yang perlu kamu pahami dulu. Oke. Ada pertanyaan tentang ini anak-anak? Ya. Bu, nanti bakalan di-share di Classroom nggak, Bu? Ya, pasti akan di-share Bu Nanda. Yang tadi itu akan di-share Bu Nanda yang ini. Oke. Nanti ya akan di-share Bu Nanda. Sama video pembelajaran rekaman ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Sudah paham sampai di situ dulu ya? Nah, itulah tugas gerejanya. Masing-masing ada anak-anak tugasnya. Ya, masing-masing itu tugasnya bisa anak-anak baca. Tolong dibaca di buku Jamrutmu itu halaman 88 sampai 90. Itu penjelasannya ada di situ secara lengkap. Bu Nanda tidak bisa menjelaskan secara lengkap di sini dalam meeting hari ini. Waktunya nggak cukup anak-anak. Ya, yang penting kamu pahami dulu. Oke, Bu Nanda akan adakan kuis ini. 1 orang saja yang paling cepat. Siapa yang bisa menyebutkan 5 tugas gereja tadi? Silakan. Bu Nanda, yang tadi sudah ada nilai, Bu Nanda nggak mau lagi. Yang tadi sudah ada nilai menjawab 3 anak, tidak. Bu Nanda nggak mau. Cerita Jos sama siapa tadi? Selin ya? Bukan. Fiona. Yang lain. Saya. Who is that? Siapa? Saya. Matthew. Oke. Tunggu ya. Pakai bahasa Dimas. Latin, Bu. Latin, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting benar. Pertama liturgi, Bu. Kedua pewartaan. Ketiga persekutuan. Terus ada kesaksian sama pelayanan. Kesaksian dan pelayanan, betul. Oke. Nomor 10 tadi mau jawab ya kamu ya. Dimas mau jawab. Bu Nanda kasih 3. Tugas Kristus. Sebutkan. Tiga tugas Kristus tadi. Diakonal. Bukan. 3 tugas Kristus. Raja. Imam. Nabi. Oke, benar. Kamu bisa menjelaskan masing-masing? Raja? Raja itu diakonal. Imam itu liturgia. Dan koinonia. Nabi itu kerjima. Kerikma. Susah ya nyebutnya. Kerikma. Oke, belajar menyebutkannya. Jangan sampai salah ya anak-anak ya. Nanti sebutkan. Ini pengetahuan juga. Kan dalam bahasa Latin ya kan. Kamu bisa menyebutkan diakonia, koinonia, liturgia, kerikma, kemudian juga martiria. Wes, keren ya dalam bahasa Latin ya. Pada artinya ya sama tadi. Persekutuan, pelayanan, kesaksian artinya kan. Kalau bisa kuasai dalam bahasa Latin. Ini dalam bahasa ini karena dalam pelajaran kita harus bisa. Kalau Bu Nanda keluarkan soal dalam bahasa Latin, diakonia, kamu bingung. Apa diakonia? Jangan ya. Tidak ada. Koinonia. Di bawah ini kegiatan yang disebut koinonia. Kamu langsung bingung. Apa koinonia?
Ingat koinonia tadi persekutuan. Oke, itulah harus dijawab. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tadi sudah 2 yang ada nilai tadi. Oke, Dimas sama Matthew 14. Oke, tidak ada pertanyaan. Sekarang kita akan bahas soalnya. Bahas soalnya 92 sampai 93. Oke, Bu Nanda bagi tugasnya. Pengambilan nilai untuk nomor urut 1 sampai 20. Romawi 1 dijawab oleh anak yang nomor urut 1 sampai 10. Nanti yang tidak hadir dilewati aja nanti, nggak apa-apa. Romawi 2 dijawab oleh anak nomor 11 sampai 20. Silakan cari masing-masing sesuai nomornya. Nomor yang lain, silakan saja menjawab sambil nunggu temanmu yang menjawab 1 menit. Mulai sekarang, silakan dicari. Perawatan yang tepat bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk pemalu agama adalah. Andrew. Nanti Bu Nanda tunggu, simpan dulu jawabannya ya. Andrew simpan dulu jawabannya. Teman-teman yang lain belum siap. Andrew simpan dulu jawabannya, nanti akan jawab. Oke. Yang lain sudah siap? Sudah menjawab? Mewartakan iman kita melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Nomor 1, apa jawabannya? Opsinya disebutkan. Biar temannya mendengar. Apa? Iman kita melalui kesaksian. Iya, betul. D. Iman kita melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Betul, jawabannya betul Andrew. Terima kasih. Lanjut nomor 2. Oh, nomor 2. Amel? Ya. Langsung jawab, Mel. 2. Langsung jawabannya aja. Waktunya nggak cukup. Benar Bu, masih bingung Bu. Kenapa bingung? Tadi kan sudah dikasih waktu menjawab. C. What? C. D anak-anak D. Domba. Oke. 3. Selin ini ya. Selin bisa menjawab Bu Nanda, Selin. Baik, anak-anak yang Bu Nanda ada catatannya, sudah ada ya. Yang sering matikan kamera, yang tidak aktif, Bu Nanda sudah punya catatan dari gurumu. Jadi, jangan kaget nanti tiba-tiba, loh, kok Bu Nanda? Nah, iya tahu Bu Nanda. Oke. Ya, Bu Nanda anggap Selin tidak hadir. Next. Bu Nanda akan jawab nomor 3. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 4. Selin kenapa baru muncul, Selin? Nanti kamu gak ada nilai loh. Sudah lewat gak ada nilai ya, nak. Next, Bu Nanda akan kasih kesempatan buat kamu. Jangan menghilang. Beneran, Bu Nanda itu gak bisa sabar nunggu orang yang hilang. Oke, nomor 4. Jawab langsung. Seluruh umat Kristen dipanggil oleh Allah menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Jawaban langsung, Siren. D. Oke. Lakukan tindakan dan berkata. Ya benar. Oke. 5. Ya benar jawabanmu D. 5. Langsung jawab nak biar cepat soalnya waktu kita sudah mepet. Nyata dan tauhid turut kehendak Allah. B. Oke. Betul. Sebutkan optionnya dulu baru baca jawabannya. 6. 6 masuk. Dominic, Cliff. Gereja Katolik merupakan kesatuan yang hidup dan pusat ajarannya adalah C. Kitab suci dan syahadat. Ya, ini masih salah kamu, Cliff. Sebenarnya ini belum, maksudnya kitab suci dan syahadat itu tidak salah, tapi ada yang lebih tepat, yang benar. Yang benar adalah D, anak-anak. Tradisi gereja, kitab suci, dan serta magisterium.
Magisterium dalam kurung ajaran gereja. Tulis artinya ya, magisterium itu ajaran gereja. Jangan bingung. Nah, tiga ini sumber dari kesatuan ajaran gereja. 3. Oke. Nanti Dominik ada ini lagi ya. Ada kesempatan lagi baru Bu Nanda kasih. Ya. Nomor 7. Nggak ada, Bu Nanda yang jawab. Nomor 7. Karena Dominik nomor 7 sekarang jawab supaya ada nilaimu. Tadi belum ada nilai tadi, salah. Iya, Bu. Saya cari dulu ya. Oke, Bu Nanda tunggu. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Kristus. Dengan kata lain, oh ini agak membingungkan, bisa jadi A, bisa jadi C, tapi yang benar adalah C. Yang tepat adalah C. Oke, nggak apa-apa, lain kali pasti ada jawabannya yang lain, oke? Apa-apa, it's okay. Nanti Bunda kasih kesempatan lagi, oke? 8. Udah ada orangnya? Gracia? Jawabannya langsung, Nak? Iya, Bu. Jawabannya langsung apa? Bertambah banyak. D. Betul. D, ya. 9. C. C, benar. C mewartakan Oke. kepada 10. Dimas? Ini paling gampang, Dimas. Tugas hidup Nanda. Dim? Ayo, nomor 10 paling gampang, Dim. Tugas setiap makhluk hidup. Jawabannya langsung. Tugas setiap makhluk hidup adalah mengasihi. Mengasihi ya. Oke. Baik. Romawi 2, silakan langsung dijawab anak-anak. Yuk, waktunya agak cepet soalnya. Langsung nomor 11. Jason, langsung jawabannya, Nak. Ini jangan sampai salah loh ya. 6A tadi juga kebalik-balik. 6B jangan kebalik. Ingat, kepala gereja Yesus, jiwa gereja Roh Kudus. Nah, kalau pemimpin gereja, Bu Nanda sudah jelaskan pas pelajaran kita kemarin. Pemimpin gereja tertinggi itu siapa? Kamu jangan sampai salah menjawab. Pemimpin gereja tertinggi, pemimpin yang di dunia ini loh ya. Siapa? Jason, halo Jason. You can hear me? Jason, gak ada loh ya Jason. Oke, Jason Bu Nanda coret loh ya. Kamu dengar suara Bu Nanda enggak? Jawabannya apa? Iya, jawabannya 11 apa? Nomor 1 apa? Sen, semangat Sen. Pemimpin di gereja Katolik Adalah. dipimpin oleh Allah. Oke, masih salah ya Sen. Jawabannya anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Dominik bisa jawab, tadi belum ada nilai soalnya. Paus, oke akhirnya. Oke, Dominik ya. Udah lempar ke Dominik supaya ada nilai, oke. Paus anak-anak, Paus. Pemimpin gereja tertinggi Katolik itu Paus. Wah, lupa. Nah, Paus sekarang namanya Paus Fransiskus atau dalam nama aslinya George Mario Bergoglio, ya kan? Nama kepausannya adalah Fransiskus. Tidak bisa digantikan anak-anak kalau pausnya belum meninggal atau sakit. Kalau sakit atau meninggal baru boleh digantikan. Jadi nggak ada periodenya ya anak-anak ya kalau paus ya. Seperti presiden 5 tahun, 10 tahun. No, tidak ada. Ya, Nana harus tahu. Ya, oke? Oke. Nggak apa-apa Sen. Nanti ada lagi pertanyaannya Sen. Oke. 12 Jolin. Seorang yang ditabis.
kan disebut sebagai Ini agak sulit, nggak apa-apa kalau salah. hmm, Bisa imam. itu jawabannya. Oke, kita Bu Nanda kasih nilai ya. Jawabannya adalah seseorang yang ditabis disebut sebagai hierarki. Hierarki itu baru dalam kurung ya, kaum hierarki, lupa. Kaum hierarki dalam kurung paus, uskup, imam, diakon. 4 itu. Itu mereka yang tertabis anak-anak. Kaum hierarki. Yaitu kaum hierarki dalam kurung mulai dari paus, uskup, kemudian imam, dan diakon. Itu orang-orang yang tertabis. Oke. Nomor 3. Jawabannya apa? 13 Marco menghilang. Marco dengar Bu Nanda, Marco? Oh, Marco ini ke toilet gak kembali-kembali, Marco ini. Marco? Oke, Bu Nanda lewati ya. Oke. Marco tidak ada. Oke, Bu Nanda jawab. Nomor 3 jawabannya adalah awam. Tulis awam. Awam. Oke. Oke, nomor 4. Matthew? Dalam satu kelompok setiap anggotanya hak kewajiban terhadap kelompoknya sendiri. Kurang tepat jawabannya, Nak. Kewajiban yang seimbang atau seimbang lah, sama gitu, seimbang. Jadi masing-masing kelompok itu mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Oke. 15. Nomor 15 siapa? Melia. Melia dengar Bu Nanda? Dari tadi kok kameramu mati? Oke, kamera mati dari tadi. Tidak ada suara. Oke, Bu Nanda anggap tidak ada. Oke, 6. Bu Nanda jawab. Bu Nanda, saya izin ngambil casan dulu, Oh. mau habis baterainya. Oke, Jason. Oke, 15 nggak ada ya. Bu Nanda jawab. Baptis. Oke. Hari ini berarti banyak yang absen ya, 6B ya. Oh, ini orang-orang yang sama. Nggak berubah-berubah. Yang anak-anak aktif juga, yang aktif tetap aktif kelihatan. Memang tidak bisa dibohongi ya. Karakter kalau memang kita malas itu kelihatan banget di sini. Itu terus guru ini juga mengatakan ini loh anaknya kurang aktif. Benar-benar kurang aktif beneran. Bu Nanda yang guru baru aja langsung tahu loh. Oke, semoga berubah ya yang masih belum aktif. Oke, nomor 5 tadi sudah dijawab. 6 Michelle. Jawab. Kita bukan mengenal dari diri sendiri, melainkan kewajiban Allah Allah. Apa kamu jawab, Nak? Dijelaskan apa? Memuliakan. Memuliakan yang benar tepat. Enggak apa-apa. Memuliakan nama Allah. Oke, 17. Oke, kita mau selesai kok ini. 17. Nathan. Umat Katolik selalu menerima tubuh Tuhan ketika merayakan sakramen Ekaristi. Ya, jawabannya komuni atau tubuh Kristus ya. Kamu tulis komuni saja, komuni. Oke, nilaimu tetap ada kok, Nathan. Oke, next Stanley. Sakramen Ekaristi dikatakan sah ketika Romo yang memimpin. Ya, betul, tapi jangan pakai Romo. Imam. Ya, Stanley benar jawabannya, tapi jangan pakai Romo. Imam. Oke. 19. Sakramen pengurapan orang sakit bisa diterimakan lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali. Ya, betul. Jadi sakramen pengurapan orang sakit itu bukan orang yang mau meninggal terus diurapi, bukannya. Bu Nanda sudah terima 2 kali sakramen pengurapan orang sakit. Tapi bukan Bu Nanda sakit parah, bukan.
Bu Nanda waktu itu memang ikut secara massal penyembuhan luka batin. Jadi Bu Nanda itu sudah terima 2 kali selama hidup Bu Nanda. Ya, jadi oke, jadi bukan untuk orang sekarat atau yang mau meninggal saja yang. Oke, 10. Tirta. Luka batin itu yang bisa lihat hantu juga. Halo, kenapa? Jason? Ada pertanyaan? Luka batin itu yang bisa lihat hantu itu dah. Oh, bukan. Luka batin itu orang misalnya sering merasa diri, misalnya kan ada punya merasa diri apa? Sering merasa diri tidak mampu, sedih, mungkin disakiti orang lain. Itu bisa mengikuti sakramen pengurapan orang sakit. Ya, di sana ada pengobatannya penyembuhan. Bu. Oke, ya kenapa? Ada pertanyaan lagi? Kayak sakit secara jasmani gitu, Bapak. Secara rohani, jiwanya. Rohani, ya, Salah. rohani kurang, merasa diri. Misalnya fisiknya sehat anak-anak, misalnya anak-anak sehat fisiknya, bukan. Tapi rohaninya terganggu. Rohani terganggu itu misalnya, Mentalnya berarti. iya betul, doa misalnya jarang doa, misalnya anak-anak juga sering misalnya, pokoknya sering disakiti, dibully. Nah, orang yang sering dibully itu harus ikut pengobatan. Ya, jadi ada di gereja kita itu tersedia anak-anak untuk pengobatan itu. Nggak hanya secara fisik. Oke, terakhir. Jawabannya apa, Nak? Kegiatan menggereja diadakan demi terwujudnya kesejahteraan antarumat. Oke, bisa kesejahteraan, kerukunan, kedamaian. Banyak jawabannya ya. Betul jawabannya. Oke. Anak-anak nilainya 80 ya, tidak tinggi. Karena ini jawabannya gampang. Nanti Bu Nanda akan terkumpul nilainya baru nanti tugas itu muncul di rapotmu nanti. Oke, yang tadi masih salah, masih belum ada nilai Marco, Matthew, nggak apa-apa ya, nanti ada kesempatan. Oke. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, Bu Nanda akan yang Romawi 3 nggak usah dulu anak-anak ya, kita hanya bahas ini. Bu Nanda akan share nanti PowerPoint-nya Bu Nanda, nanti mohon bersabar. Baik. Tidak ada pertanyaan, Bu Nanda akhiri. Terima kasih anak-anak hari ini mengikuti dengan baik. Terima kasih yang sudah aktif, yang belum aktif Bu Nanda tunggu ya. Berilah kesan yang baik untuk gurumu. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Kita doa ya. Siapa tadi yang belum mimpin doa? Bu Nanda mau... Siren sudah mimpin doa, Siren ya? Udah pernah Siren? Lupa. Oke, maksudnya sama Bu Nanda. Udah kamu aja yang mimpin doa ya? Terima kasih telah memberi pelajaran agama ini. Terakhir, kami akan mengerjakan tes matematika. Semoga nilai yang kami dapat nilai yang bagus. Dan melihat Bapak dan Roh Kudus suara Amin. Oke, selamat melanjutkan tes matematika. Semoga sukses ya anak-anak ya, nilainya bagus ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.